Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kepanjangan umur. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A ingin menyampaikan materi tentang gelombang radio melalui PPT ini. Yuk disimak, semoga dengan materi ini kita dapat menambah wawasan yang lebih baik. Selanjutnya, pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh saya. Material 1. Gelombang radio. Pengertian gelombang radio. Gelombang radio adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi paling rendah. Frekuensi adalah jumlah getaran gelombang setiap detik. Frekuensi sinyal pada radio yang dipakai untuk TV berkisar antara 54 dan 890 MHz. Tidak semua sinyal radio dipantulkan kembali oleh lapisan ionosfer dan atmosfer bumi. Ada dua macam pengiriman sinyal program radio pada pendengar, yaitu amplitudo modulasi atau AM dan frekuensi modulasi atau VM. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan materi kedua akan dibacakan oleh Adin. Macam-macam gelombang radio. Ada beberapa macam frekuensi dalam gelombang radio, di antaranya yaitu 1. Frekuensi rendah atau LF. Memiliki frekuensi 30 kHz sampai dengan 300 kHz. Panjang gelombang 1.500 meter. Biasa digunakan untuk radio gelombang panjang dan komunikasi jarak jauh. Yang kedua yaitu frekuensi sedang atau MF. Memiliki frekuensi 300 kHz sampai dengan 3 MHz. Gelombang radio berfrekuensi sedang biasa digunakan untuk sistem komunikasi. Gelombang ini memiliki panjang 300 meter. Selanjutnya yaitu frekuensi tinggi atau HF. Memiliki frekuensi 3 MHz sampai dengan 30 MHz. Panjang dari gelombang ini adalah 30 meter. Biasa digunakan untuk radio komunikasi, jarak pendek, radio amatir, dan CB. Yang keempat yaitu frekuensi sangat tinggi atau VHF. Memiliki frekuensi 30 MHz sampai dengan 300 MHz. Panjang gelombang adalah 3 meter. Gelombang tidak dapat dipantulkan oleh ionosfer sehingga memiliki jangkauan yang sempit. Selanjutnya yaitu frekuensi ultra tinggi atau UHF, memiliki frekuensi 300 MHz sampai dengan GHz. Panjang gelombang adalah 30 cm. Gelombang tidak dapat dipantulkan oleh ionosfer sehingga memiliki jangkauan yang sempit dan cocok digunakan untuk komunikasi antar satelit. Yang terakhir yaitu frekuensi super tinggi atau SHF, memiliki frekuensi di atas GHz. Panjang gelombang adalah 3 cm. Biasa digunakan untuk radar komunikasi satelit, telepon, dan saluran TV. Terima kasih untuk Adin yang telah membacakan materi yang kedua. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga akan dibacakan oleh Ananda. Materi 3. Gelombang radio. Manfaat gelombang radio. Adapun manfaat gelombang radio antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Membawa informasi penting lebih mudah dan navigasi. 2. Menyalurkan transmisi radio mempermudah kontak dengan kendaraan udara. Transmisi data satelit para astronot di ruang angkasa mampu menjangkau dan berbicara dengan orang-orang di bumi. 3. Memantau dan mengontrol environment industri tertentu mampu meningkatkan akurasi dengan menggunakan gelombang radio. Orang dapat memantau dan mengontrol environment industri tertentu. 4. Mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. 5. Mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. 6. Pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Terima kasih. Terima kasih untuk Ananda yang telah membacakan materi yang ketiga. Selanjutnya, untuk materi yang keempat akan dibacakan oleh Hairul. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang material 4 gelombang radio, yaitu jenis-jenis gelombang radio.
Yang pertama yaitu gelombang panjang atau bisa disebut long wave. Keuntungan dari gelombang panjang ini yaitu mampu menjangkau area luas. Sedangkan kekurangannya memerlukan daya listrik yang sangat besar dan terlalu banyak noise. Yang kedua yaitu gelombang pendek atau short wave. Keuntungan dari menggunakan udara sebagai mediator dan mampu menjangkau area luas, tetapi banyak noise karena cuaca dan iklim. Yang tiga, gelombang medium atau medium wave. Terdapat dua jenis gelombang, yaitu AM, amplitude modulation, dan FM, frequency modulation. Keuntungan yaitu menggunakan atmosfer sebagai mediator sehingga kurang dipengaruhi cuaca iklim, menjadi kurangnya noise. Di sini di sebelah kanan saya ada tabel, itu bisa dilihat ada lebar frekuensi, panjang gelombang tertentu, dan beberapa penggunaan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Next. Terima kasih untuk Hairul yang telah membacakan materi yang keempat. Selanjutnya untuk materi yang kelima akan dibacakan oleh Alvin. Spektrum frekuensi radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam dirgantara atau ruang udara dan antariksa. Alokasi spektrum frekuensi radio di Indonesia mengacu pada kabel alokasi spektrum frekuensi yang dikeluarkan secara resmi oleh International Telecommunication Union atau disingkat sebagai ITU pada peraturan radio edisi 2008. Sumber gelombang radio itu sendiri berasal dari muatan listrik yang mengalami akselerasi secara alami. Gelombang ini dihasilkan oleh petir dan benda-benda astronomi lainnya. Namun gelombang radio juga bisa dibuat. Gelombang radio buatan dihasilkan oleh pemancar yang nantinya akan diterima oleh penerima radio dengan menggunakan antena. Penerapan gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari yaitu dipakai untuk stasiun TV dan radio untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. Selain itu, digunakan oleh radar dan untuk pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Terbagi sebagai berikut. Nomor 1, radiasi gelombang radio dapat menimbulkan induksi gelombang elektromagnetik. Yang kedua, dapat menimbulkan mempengaruhi ion positif dan ion negatif di sekeliling pancaran radiasinya. Yang ketiga, di dalam tubuh manusia terkandung ion yang bermuatan positif dan negatif. Yang keempat, muatan ion positif dan negatif dalam tubuh itu terjadi keseimbangan apabila tidak mendapat pengaruh, terutama dari radiasi gelombang elektromagnetik. Yang kelima, apabila pengaruh radiasi tersebut melebihi batas ambang yang dapat diterima oleh tubuh manusia, maka akan terjadi ketidakseimbangan muatan ion dalam tubuh manusia yang akan berakibat pada terganggunya fungsi-fungsi organ tubuh atau metabolisme dalam tubuh manusia. Apabila hal ini terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka kesehatan orang tersebut akan terganggu atau sakit. Dan materi kelima, metode gelombang radio. Gelombang radio merambat di udara bebas dengan kecepatan 300.000 km per detik. Getaran-getaran suara dalam percakapan telepon atau getaran yang ditimbulkan oleh pengirim tanda-tanda telegraf atau faksimil diubah menjadi getaran-getaran listrik sepanjang penyalurannya. Sampainya di tempat tujuan, getaran listrik itu diubah kembali menjadi getaran informasi yang dapat didengar dan dimengerti oleh si penerima berita melalui pesawat telepon, pesawat telex, faksimil, atau monitor suatu penerima televisi. Oleh karena itulah
sinyal radio bisa diterima atau ditangkap oleh antena radio, meskipun berada di pelosok desa karena memang jangkauannya bisa sangat jauh. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Alvin yang telah membacakan materi yang kelima. Selanjutnya, untuk materi yang keenam akan dibacakan oleh Aris. Kelebihan dan kekurangan gelombang radio. Kelebihan gelombang radio yang pertama dapat digunakan di ruang hampa udara. Yang kedua dapat mengirim dengan sangat cepat. Yang ketiga dapat digunakan untuk navigasi. Yang keempat memiliki cakupan area yang sangat luas. Yang kelima tidak memerlukan kabel dalam penggunaannya. Yang keenam dapat menembus dinding. Kekurangan gelombang radio yang pertama mudah mengalami gangguan yang disebabkan oleh alam. Yang kedua bisa terjadi efek propagasi. Yang ketiga kurangnya keamanan karena sinyal ini bersifat publik tanpa adanya pengamanan khusus, maka data bisa diambil oleh orang lain. Yang keempat harga pemasangan dan perawatan tergolong mahal. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Sekian materi gelombang radio kali ini yang dapat kami sampaikan dalam PowerPoint ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan karena kita masih sama-sama belajar untuk memperbaiki kesalahan itu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.